penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan yang tadinya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Alhamdulillah sore hari ini di hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 kita bersama kembali di acara Kiprah Indonesia. Dan Kiprah Indonesia hari ini sudah ada narasumber kita yang berkenan hadir dengan tema kita adalah hobi menghasilkan uang. Bersama Mbak Reni Franciana, owner dari Reni Rich 87. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak Reni? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, gimana tadi kondisi mau ke RRI? Macet ya? Mohon maaf tidak macet tapi lagi ada kendala. Oh, ada kendala. Sambil kerja kan. Iya, biasa di lapangan ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Reni sudah meluangkan waktunya bersama RRI di acara Kiprah Indonesia sore hari ini. Iya. Baik, Mbak Reni ini owner dari Reni Rich 87. Saya tertarik mau nanya dulu nih. Reni Rich 87 itu apa itu? Nama usahanya Mbak ya? Iya. Usahanya betul. di bidang kuliner ya? Iya, saya senangnya makan. Oh, jadi suka makan semua dong kita. Iya, jadi saya juga akhirnya saya mencoba untuk memasak. Masak terus tuh ya kebetulan kata teman-teman enak ya sudah. Masakannya? Iya. Oke, jadi dari awal suka masak, hobi masak, akhirnya menjadi seorang usaha owner Reni Rich 87 ya? Iya. Boleh tahu usahanya di bidang kuliner apa tuh? Di bidang kuliner kue, terus ada saya jual minum-minuman juga. Minuman? Ada juga tumpeng kalau yang mau pesen. Ada juga tumpengnya. Iya, betul. Oke, jadi kalau pempek saya frozen karena keluar kota. Jadi pempeknya khusus frozen ya? Iya, betul sekali Bu. Sudah berapa lama nih Reni Rich 87? Sebentar, Reni Rich ini ada sejarahnya nih pakai angka 87? Iya, 87 itu kelahiran saya, tahun lahir saya. Tahun lahir 87, Iya. Jadi mudah mengingatkan ya. Iya, betul. Reni Rich 87. Iya, Reni itu nama saya pribadi. Rich ya? Rich itu singkatan sih dari teman saya. Reni itu cantik gitu. Kamu kalau kayak gitu saja sih main-main waktu itu. Jadi saya pakai kayak gitu. Oh iya, lucu kayak gitu. Reni Rich 87. Jadi Reni, ini apa tadi? R-I-C. Oh, R-I-C ya? Iya, betul. Reni cantik gitu ya? Iya. Oh, 87 kelahiran. Tahun lahir saya 87. Baik, Mbak Reni usahanya sudah berapa lama tuh? Sudah lama, saya kan sambil kerja. Jadi 2000, awalnya 2012 sambil 2012. kuliah. Kalau boleh tahu kerja di mana Mbak? Saya dulu kerjanya di praktek dokter gigi sama kalau pagi di Pertamina. Wah, banyak ya aktivitasnya. Sampai sekarang? Iya, sama. Sekarang saya nggak di praktek tapi saya di marketing. Di marketing. Di Labor Asia Bandung. Oh, saya megang area Palembang, Sumatera Selatan. Wanita super nih, lincah banget ya cari cuan ya. Iya. Kiri kanan oke semua, termasuk owner dari Reni Rich 87. Baik, jadi dari tahun 2012 itu tahun 2012 sudah mulai menghasilkan atau hobinya dulu nih, hobinya masak awalnya itu ya? Iya, sudah menghasilkan uang itu dari mahasiswa. Dari mahasiswa udah menghasilkan uang. Betul. Alumni dari mana Mbak Reni? Saya dulunya D3-nya perawat dulu di Mitra Diguna. Terus saya kerja di Lonsum, terima sudah jadi karyawan tetap. Waktu itu saya karyawati termuda di London, Sumatera Selatan. Luar biasa. Berapa lama tuh di Lonsumnya? 1 tahun, 2 tahun ya sih kayak gitu. Akhirnya saya resign karena mau sekolah lagi. Karena kalau sekolah kan saya ditempatkan di daerah kayak gitu Bu. Tapi saya ditawarkan sama pimpinan naik jabatan kayak gitu. Saya nggak mau ambil waktu itu. Saya mau sekolah. Setelah saya sekolah di Palembang di bidang husada S1 saya. Oke. Sambil bekerja lagi saya diterima di praktek kayak gitu, praktek dokter gigi. Baik. Jadi hobi menghasilkan uang ini sejak tahun berapa? 2012. 2012. Pertama kali usahanya apa tuh Mbak Ren? Kue lapis punes.
Kue lapis Prunes. Iya. Oh, yang sangat luar biasa itu. Itu Iya. awalnya bisa menghasilkan kue lapis itu belajar sendiri atau didak atau gimana? Iya, awalnya saya suka makan lapis prune di bakery. Bakery itu kan mahal, harga 400.000. Akhirnya buat sendiri. Iya, tante saya kan tukang kue dulu. Dia tinggal di Jakarta. Akhirnya saya diajarin by telepon kayak gitu. Oh, jadi sambil nelpon diaduk gitu bahannya gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya bisa karena SMA saya pernah ngeliat tante saya masak kayak gitu. Jadi benar-benar hobinya menghasilkan uang ya. Dari situ. Jadi lapis Prunes pertama. Setelah itu berkembang ke usaha yang mana nih? Makanan atau yang lain? Iya, tumpeng akhirnya. Tumpeng juga bisa. Iya, betul. Itu belajar tumpeng dari tante juga. Iya, saya berkembang. Pokoknya saya tuh cari waktu luang. Misalnya zaman dulu kan kursus kalau mau belajar tuh, saya kursus atau ngikutin teman yang baik yang mau ngajarin. Saya kan nggak ada backgroundnya masak kayak gitu. Nah, tapi saya suka kayak gitu. Nah, teman saya ngajarin kayak itu belajar. Akhirnya saya foto terus tuh dari dokter, dari pasien nanya berapa. Saya jual murah aja karena saya nggak ngerti kan. Yang penting balik modal saya dapat uang sedikit ya nggak apa-apa ya, saya happy kayak gitu. Tapi itu tadi sih saya cuma nerima orderan karena saya kerja kayak gitu. Jadi Sabtu kalau Pertamina kan saya libur Sabtu. Nah, atau di Minggu, Sabtu dan Minggu kayak gitu. Atau tanggal merah gitu. Baik, jadi 2 hari itu digunakan untuk bisnis ya. Iya, betul. Senin sampai Jumat untuk urusan kantor ya. Iya. Luar biasa ya. Harus profesional ya, Bu ya. Luar biasa, baik. Jadi ini gak main-main nih, hobinya benar-benar menghasilkan uang. Tapi ini tetap menggunakan media sosial atau sudah ada tempat khusus nih? Saya menggunakan media sosial juga. Media sosial. Ya, seperti apa? Instagram. Zaman dulu belum ada Instagram, itu Facebook saya banyak. Pakai Facebook. Ya, saya tuh mendidik teman saya gimana cara supaya teman saya tuh punya uang, jadi reseller saya. Begitu, Bu. Iya. Ada guru, ada ini itu. Saya ajarin tuh jualan. Jadi resellernya udah banyak ya? Iya, dulu banyak banget. Sampai saya tuh punya, kalau bulan puasa itu yang kerja dengan saya itu 10 orang karyawan. Iya, alhamdulillah saya bisa membantu orang-orang. 10 orang bisa digaji ya, luar biasa ya, betul, Mbak Reni ya. Baik, Mbak Reni, kalau itu tadi sudah lapis Prunes, kemudian tumpeng ya. Iya. Nah, yang paling dominan di antara itu apa yang paling dipilih sama pelanggannya Mbak Reni? Kalau untuk saat ini, pempek tuh saya baru, Bu, terjun di pempek. Buat saya pempek Palembang tuh udah banyak pempek kayak gitu ya. Waktu tuh saya tuh ininya dengan corona. Oh, 2022 ya. Jadi gimana saya harus membantu teman-teman saya di Jakarta karena saya punya juga bisnis multi level tuh di Nuskin. Punya juga bisnis MLM. Iya, MLM kata orang. Gimana nih bagi-bagi waktunya ya? Iya, betul. Baik. Jadi saya mau teman-teman saya itu punya uang kayak gitu walaupun kita dari rumah. Akhirnya saya mencoba menawarkan pempek dari Palembang. Saya cari-cari gimana untuk pengirimannya ke Jakarta. Teman saya bilang ada ngenalin saya untuk pengiriman Jakarta tuh 1 hari. Langsung nyampe? Iya, sampai di tempat dengan diantar alamat. Ketika itu ongkir itu benar-benar murah. Hanya 1 kilo itu hanya 10.000 Jakarta tuh. Jadi saya benar-benar meludak waktu itu walaupun kita dari rumah. Teman-teman saya dapat uang juga kan kayak gitu. Aman. Terus mobilnya dingin dari Palembang. Tetap aman, pasti terima? Ya, aman, diterima. Tapi berjalannya waktu si mobil ini stop, bangkrut, sahamnya dibeli oleh perusahaan lain. Ketika malam saya ditelepon di WA sama mobil yang kita suka kirim, mereka pamit mengundurkan diri dengan berkaca-kaca karena kita udah 1 tahunan rekanan kan kayak gitu. Saya sedih, mereka juga sedih, nggak punya kerjaan karena sahamnya
dijual. Oh ya, saya cari lagi peluang kemana nih biar tetap oke, tetap stay. Ada beberapa yang dari Palembang saat ini sejak ada tol lebih cepat. Lebih cepat ya. Baik. Nah, untuk Mbak Reni sendiri, gimana sih menurut Mbak Reni antara hobi dengan uang itu? Ada kaitan atau seperti apa itu? Ada kaitan, sangat ada kaitan. Sangat ya. Iya. Oke, seperti apa? Kalau saya pribadi, ketika kita punya uang mau beli apapun bisa. Wah, Satu, mau keluar negeri bisa. Iya. Kedua, kita bisa bersedekah kepada orang lain. Amin, Ya. luar biasa. Bisa untuk anak-anak yatim. Saya punya berapa anak yatim, bahkan saya juga di luar. Saya ikut tim Gaza, waktu itu Gaza. Oh, ke Palestina ya? Enggak, saya ikut donatur. Oh, donatur. Ya, Kirain ikut ke Palestina. Kita menjadi donatur dari anak-anak itu. Luar biasa ya, mulia sekali. Insya Allah. Jadi usahanya memang berkah ya, dari berkah. hobi tadi. Iya, betul. Baik. Jadi empek-empek itu baru. Yang paling lama itu lapis perunus tadi ya. Kue. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, perkembangannya untuk harga sendiri kan itu bergeliat tuh harganya. Betul. Nah, kalau untuk lapis perunus sekarang berapa tuh dipatok harganya? Saya masih dipatokan harga 400.000. 400.000. Iya, untuk saat ini. Untuk saat 20 kali 20. Tapi saya sekarang lebih ada lagi yang terbaru itu lapis nanas. Lapis nanas, per lapisan itu nanas, terakhirnya keju. Saya pernah memasukin sebelum corona kerjasama dengan toko PMP terbesar di Kota Palembang. Nggak usah disebut ya? Iya, nggak boleh disebut namanya. Saya cukup di belakang layar. Iya, udah tahu kayaknya konotasi kemana itu. Jadi pas itu tuh saya itu masuk ke dia suppliernya. Setiap hari itu bisa 6 loyang kue lapis Satu hari, luar biasa. Berapa tuh di bandrolnya? Saya bandrol 300.000 satu loyang. 300.000 sampai sekarang ya? Stop waktu corona. Oh, stop. Jadi nggak lagi tuh? Iya, nggak lagi ngisi. Terus tapi saya tetap ke yang suka beli Jakarta. Saya juga memasukkan Jakarta akhirnya. Baik, Mbak Reni, ini kan Mbak Reni awalnya nggak bisa masak gitu ya. Kok bisa lapis perunus enak, kemudian empek-empek. Nah, di depan Mbak Reni itu ada minuman. Itu racikan sendiri atau seperti apa, dari hobi atau seperti apa itu minuman di depan itu? Ini saya buatnya malam kemarin. Jadi ada di Masjid Bang Raya itu ada Ustazah Lulu Nopiani yang suka bawa boneka dari Jakarta itu yang ceramah di TV. Jadi saya membuatlah minuman di masjid itu kemarin. Racikan sendiri? Iya, racikan sendiri. Apa aja itu campurannya? Kalau ini Thai tea, dikasih susu sama jelly cincau. Jelly cincaunya saya parut, ada parutan khusus kayak gitu. Khusus ya? Iya, kalau ini ais teh leci, teh leci sih kayak gitu aja. Itu terobosan baru ya? Enggak, udah selama corona. Selama corona, udah lama berarti ya? Sebelum corona saya ngisi kantor BPK untuk minuman. Dulu saya juga. Ini Mbak Reni ini loh bisa menjadi motivasi nih buat kaum wanita ya. Iya. Ini semuanya dicoba dan berhasil gitu. Iya, saya kebetulan sekarang. Bu, sebelumnya saya nggak bisa masak kan. Saya juga orang tua saya di Lubuk Linggau jauh. Jadi saya di sini sama adik saya sih. Jadi saya nggak punya alat kan di sini. Jadi saya beli setiap gajian, saya ngumpulin uang dulu dari saya kerja. Terus tuh zaman dulu ya kursus itu membayar kan. Jadi saya ngikutin. Kalau sekarang tuh enak sejak zaman medsos itu Facebook itu orang jual kursus. Ya misalnya guru-guru terkenal kayak gitu ya. Jadi kita ngikutin. Nanti kita cobain terus baru dicocokin nama rasa kita kayak gitu. Untuk nama atau label itu sudah ada? Sudah ada. Itu memperolehnya dengan Jibaku atau langsung dia dapat gitu? Ya sebenarnya saya pakai nama saya pribadi. Semua kayak yang minuman ini saya namanya Reni Rick Fresh Drink karena dari minuman yang fresh saya buat dari bahan-bahan yang fresh. Saya sudah punya izin juga. Izin dari BP POM? Ya kalau BP POM saya belum. Tapi yang PRT yang lain-lainnya saya sudah. Iya, untuk industri rumah tangga ya. Iya betul, ya. Saya sudah mengikutin. Tapi untuk yang halal kemarin saya lagi di luar kota nggak bisa ikut kayak gitu.
Banyak sekali tuh ya yang dihasilkan dari bekerja, kemudian kuliner, dari hobi semua. Nah ini bagaimana Mbak Reni menjaga atau kemudian membagi waktunya antara keluarga, hobi dan juga pekerjaan. Nah ini gimana nih Mbak Ren? Alhamdulillah ya, saya dikasih Allah amanah belum menikah. Oh iya, jadi masih lajang ya. Nah ini sekaligus promosi nih. Ya jadi saya kaum laki-laki yang ingin mendapatkan perempuan yang energik nih, luar biasa nih. Jadi saya mengisi waktunya dengan begini sih, jual makanan. Luar biasa nih wanita, minuman. Luar biasa banget ini. Saya mau ketemu orang yang memang semangat, nggak pantang menyerah gitu ya. Karena kan kerja juga kemarin dari rumah kan WFH. Jadi sambil depan oven tuh saya buka layar, buka ini tuh saya buat kue. Kata teman saya, kapan kamu buatnya? Semalam tadi masih panas misalnya dia ambil. Ya bisa, semua bisa. Saya sambil kerja. Katakan untuk sekarang membagi waktunya enjoy ya, nggak ada halangan. Tapi seandainya kita nggak tahu ya ke depan. Seandainya Mbak Reni diberikan jodoh yang terbaik, ini gimana Ren untuk membagi waktunya? Seandainya sekarang posisi Anda sudah menikah gitu. Ikut kata suami. Wow, ikut sebenarnya ini kan sebagai hobi saya. Ya udah, kalau misal ditinggalin nangis nggak? Enggak kan, iya kan, bener ya? Iya benar. Bener ya, kita catat ya. Nangis ya? Iya kan, saya hobinya belanja, hobi makan, hobi jajan, hobi jalan ya kayak gitu. Hobi jalan, ini semua perempuan ya. Oke, kita break sebentar ya kayaknya. Oke, siap Ibu. Kasihkan kayaknya ngobrol sama Reni, sama Ibu ngobrol ini nih. Kita break sebentar ya, masih bersama Kipra Indonesia, bersama Mbak Reni di acara kita melalui Perusahaan Palembang, Kali Informasi dan Inspirasi. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media. That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali topnya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong? Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Baik pendengar, kita lanjut kembali bersama Kipra Indonesia, Mbak Reni. Ini luar biasa perempuan ini, kata-katanya memang memotivasi kalau untuk kaum perempuan ya. Baik Ren, di penghujung acara kita mungkin ada sesuatu yang disampaikan buat teman-teman kita yang ingin berusaha dari hobinya. Nah kemudian juga untuk teman-teman jangan ragu untuk menghasilkan hobi itu bisa menghasilkan cuan yang luar biasa. Silakan Reni untuk motivasinya nih. Ya buat ibu-ibu di luar sana, sebenarnya kita hidup di Palembang tuh gampang banget untuk mencari uang karena nggak ada pajak dan lain-lain. Oh gitu ya? Iya betul. Jadi apapun yang bisa lakukanlah dari awal. Walaupun itu dari rumah lakukan dengan benar, posting, pembeli dan jaga customer, jaga juga jangan setelah banyak pembeli kita mengurangi dari rasa dan lain-lainnya. Jadi itu ya, jangan pernah berubah ya. Iya betul Bu. Kalau memang awalnya seperti itu rasanya dipertahankan. Iya dipertahankan. Kalaupun ada kenaikan biasanya harga sembako gitu. Iya saya akan mengimpor ke customer. Bu maaf ya kita ada harga naik. Pasti mereka ngerti.
Iya ya. Iya betul. Masyarakat sekarang udah pada pinter ya kayaknya ya. Udah paham. Asal kita jelaskan dari awal. Dengan baik-baik. Nah, mungkin ada satu lagi Kian ya. Gimana sih menjalin pelanggan yang sampai dengan saat ini tetap sama Mbak Reni gitu? Apa yang membuat mereka betah sama Mbak Reni? Gitu? Kalau aku pribadi itu, kalau misalnya dia beli banyak, aku suka kasih diskon. Nah, berarti kita beli banyak diskon ya? Iya. Satu, kedua, kalau mereka kan suka misalnya dari mulut ke mulut kan promosi begini, ada tips lah kayak gitu, misalnya aku tuh kasih berapa persen kayak gitu. Jadi mereka betah ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Reni. Iya, sama-sama lanjut, Ibu. tapi waktu kita udah mau Iya, habis. nggak apa-apa. Insya Allah lain kali kita ketemu lagi Iya, ya. siap, terima kasih. Semoga sukses ya. Iya, terima Dan kasih ada Bu. satu kalimat yang penting, semoga cepat mendapat jodoh yang Amin, terbaik. amin ya rabbal alamin. Usahanya semakin pesat dan nanti kalau udah menikah didukung suami, insya Allah usahanya ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Mbak Reni. Iya, sama-sama Ibu. Ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Kiprah Indonesia, begitu singkat tapi maknanya luar biasa. Kata-kata dari Mbak Reni tadi, harus tetap semangat, jangan pernah berubah. Kalau memang rasa kita dari awal berusaha seperti itu, tetap dipertahankan agar pelanggan kita tidak kemana-mana. Terima kasih untuk Mbak Reni bersama kita dengan temanya hobi menghasilkan uang. Reni Pransiana, owner dari Reni Rich 87 di Kiprah Indonesia. Saya Nadia bersama rekan Dini dan juga Giem bertugas sore ini mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia.